Watch the darkness slip away. Put your power on display. Say goodbye to fear and shame. We won't stop coming after you. We won't move until you move. Come and do what only you can do. Come and do what only you can do. We won't stop coming after you. We won't move until you move. Come and do what only you can do. Come and do what only you can do. Move. Signs and wonders in His name. We won't stop coming after you. We won't move until you move. Come and do what only you can do. Come and do what only you can do. We won't stop coming after you. We won't move until you move. Come and do what only you can do. Come and do what only you can do. Move. Artinya libur panjang nih. Tapi kalau liburan di rumah bosan ya. Terus ngapain ya enaknya ya? Wah, kalian tahu tidak? Rocky akan mengadakan sesuatu nih di bulan Juni. Tapi apa ya? Penasaran ya? Ditunggu ya. Rocky Bible Fun Holiday. Rocky Bible Fun Holiday. Rocky Bible Fun Holiday. Yes, Rocky Sokota mengadakan Rocky Bible Fun Holiday. Tunggu pengumuman selanjutnya. Cuma disuruh papa mama. Ini kan anak tidur aja di rumah. Nggak boleh gitu. Kan kita mau ibadah, kita mau Tuhan. Makanya harus semangat. Ini ya teman-teman Riko juga. Pasti semuanya dipaksa papa mama doang nih. Enggak, pasti teman-teman yang di rumah pasti semuanya pada rajin ikut ibadah. Oh gitu. Ini teman-teman gak di rumah doang loh. Ada juga yang di gereja loh. Wah iya juga ya. Semuanya pasti pada rajin. Oh, ayo makanya ikut semangat. Oh, kita kasih salam dulu aja nih. Oke deh. Shalom teman-teman. Welcome to Kids Church Rocky Kingdom Kids. Coba, Riko. Iya. Udah belajar kan nih? Udah di minggu ketiga nih. Oh, Riko tahu bulan ini. Kita belajar tentang apa?
Obedience to the king. Yeay. Bener banget. Tapi artinya apa ya? Riko lupa nih. Artinya ketaatan kepada Sang Raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yeay, Tuhan Yesus Dan Kristus. Riko dengerin. Ya. Untuk di minggu ini kita akan belajar tentang Musa versus Paulus. Iya benar banget. Kita akan belajar bersama. So Before we continue worship, there are 3 important rules that you must obey. Listen carefully. Yang pertama, duduklah yang manis di tempatmu. Jangan jalan-jalan. Sit nicely, guys. Dan jangan lupa pakai pakaian yang rapi. The second one, when praising God, you have to be enthusiastic. Itu berarti teman-teman berdiri, bernyanyi, dan ikutin gerakan bersama kakak-kakak. Yeay, yang ketiga, listen to God's word seriously. Itu berarti apa, Rika? Jangan sambil makan ya. Iya, siapkan hati dan pikiranmu. Selamat beribadah di Kids Church Rocky Kingdom Kids. It's time to question reminder. Kids Church, pelajaran minggu lalu tentang obedience to the king, ketaatan kepada sang raja. Nadab Abihu versus Abraham. Do you still remember the lesson? Kakak mau bertanya untuk mengingatkan pelajaran minggu lalu. Dengarkan ya pertanyaannya, sebutkan pelanggaran apa yang dilakukan Nadab dan Abihu sehingga membuat Allah menghukum mereka. Kakak bantu ya. Pelanggaran yang dilakukan oleh Nadab dan Abihu sehingga membuat Allah menghukum mereka adalah mereka mempersembahkan di hadapan Tuhan api asing adik-adik di kemah pertemuan yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah hari ini, kakak mau ajak kalian semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari yang Kau berikan pada hari ini. Kami akan memuji, menyembah nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati dari awal ibadah, pertengahan hingga akhir semuanya hanya untuk memuji, menyembah nama Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik yang masih duduk, ayo kita berdiri memuji Tuhan. Feel the wonder, say his name. Watch the darkness slip away. Put your power on display. Say goodbye to fear and shame. We won't stop coming after you. We won't move until you move. Come and do what only you can do. Come and do what only you can do. We won't stop coming after you. We won't move until you move. Come and do what only you can do. Come and do what only you can do. Move right now. We want you. We want you right now.
Mari adik-adik, kita mau siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku.
kepada kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah roh-Mu Tuhan ada pada setiap kami Tuhan. Kami mau siapkan telinga kami, hati dan pikiran kami Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom, halo Rocky. Setelah minggu lalu mendengarkan pesan firman Tuhan tentang ketaatan melalui contoh kehidupan Nadab Abihu versus Abraham. Ayo adik-adik Rocky, apa yang sudah kalian lakukan di rumah sebagai bentuk ketaatan kalian? Ya, ingat ya, minggu lalu kita belajar bahwa ketika Abraham taat pada panggilan Tuhan, maka Tuhan menggenapi janji-janjinya bagi Abraham. Dan masih di bulan Mei dengan tema Obedience to the King, ketaatan pada Sang Raja. Sang Raja kita adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan untuk minggu yang ketiga, kita belajar bersama-sama dari Musa versus Paulus. Adik-adik bisa baca ya di Alkitab Keluaran pasal 6. Bisa juga baca di Ulangan pasal 32 dan Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-31. Adik-adik, Musa. Apa yang adik-adik ketahui tentang Musa? Ada yang tahu? Ya, Musa adalah pemimpin besar Israel. Siapa sih yang gak kenal Musa? Ia membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir menuju ke tanah perjanjian loh adik-adik. Musa memimpin bangsa Israel sekitar 40 tahun lamanya di padang gurun. Namun, wah sayangnya adik-adik, Musa tidak masuk ke tanah perjanjian. Ia hanya mengantar saja bangsa Israel sampai di perbatasan tanah Kanaan. Wah, ada yang tahu kenapa alasannya seperti itu ya? Ya, Musa hanya diizinkan melihat tanah perjanjian itu dari atas gunung Nebo. Lalu tidak lama setelah itu adik-adik, Musa meninggal di gunung tersebut. Menurut adik-adik, ayo, mengapa sih Musa tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian? Padahal dia kan sudah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ayo, ada yang bisa jawab? Iya, benar sekali, karena Musa tidak taat pada perintah Tuhan. Ya, Musa tidak taat pada perintah Tuhan. Waktu kapan Kak Musa tidak taat? Jadi gini adik-adik ceritanya, pada saat itu ketika Tuhan memerintahkan Musa untuk memberi minum orang Israel dengan berkata kepada bukit batu. Ingat ya, Tuhan berkata kepada Musa, ngomong sama bukit batu itu supaya airnya keluar. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Justru pada saat itu Musa dengan marahnya, kesalnya sama bangsa Israel, dia tidak berkata air itu keluar dari bukit batu itu, malah memukulnya sebanyak 2 kali. Tidak seperti yang Tuhan perintahkan. Coba adik-adik bayangkan, mari kita bayangkan bersama-sama. Seandainya adik-adik adalah Musa, seharusnya apa yang adik-adik lakukan agar dapat masuk ke tanah perjanjian? Setuju sekali. Kak Elvira juga berpikir gitu loh. Ya, harus taat pada perintah Tuhan. Ingat ya, pelajaran minggu yang lalu, ingat kan tentang Abraham? Abraham taat pada panggilan Tuhan, maka Tuhan menggenapi janji-janjinya bagi Abraham. Musa nggak taat, sehingga dia tidak menikmati yang seharusnya dia nikmati Tuhan berikan. Adik-adik bisa baca di Ulangan pasal 32 ayat 48 sampai 51. Kak Vira bacain ya. Pada hari itulah juga Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah
ke atas pegunungan Abarim, ke atas gunung Nebo yang di tanah Moab di tentangan Yeriko. Dan pandanglah tanah Kanaan yang kuberikan kepada orang Israel menjadi miliknya. Kemudian engkau akan mati di atas gunung yang akan kau naiki itu, supaya engkau dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun kakakmu sudah meninggal di gunung Hor dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel dekat mata air Meriba di Kades, di padang gurun Sin. Dan oleh sebab kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang Israel. Adik-adik, di situ ada kalimat yang menyatakan bahwa Tuhan mengatakan kepada Musa, kamu telah berubah setia. Karena Musa yang dulunya taat, kemudian tidak taat, Tuhan mengatakan kamu telah berubah, tidak setia lagi. Dan Tuhan juga berkata, kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang Israel. Tuhan saat itu tentunya pasti sedih, kecewa kepada Musa. Ya, lalu ayat selanjutnya adik-adik. Engkau boleh melihat negeri itu terbentang di depanmu, tetapi tidak boleh masuk ke sana, ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Akibat ketidaktaatan Musa, Musa tidak dapat masuk ke tanah perjanjian, adik-adik. Ya, karena dia tidak taat. Oke, itu Musa. Sekarang Paulus. Apa yang adik-adik ketahui tentang Paulus? Ya, di kehidupan lamanya Paulus sebelumnya bernama Saulus. Dia dikenal sebagai pribadi yang jahat, sangat kejam. Dia tega membunuh loh adik-adik orang yang mengaku percaya Yesus. Dan dia juga merusak gereja-gereja pada masanya itu. Di Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1-5 dicatat bahwa sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dan dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Wah, kemudian dia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Adik-adik, perjumpaan Paulus dengan Yesus mengubah kehidupannya. Sejak bertemu dengan Tuhan, Paulus berubah menjadi orang percaya yang radikal. Dia bersemangat cinta Tuhan. Dia bahkan rela mati bagi Yesus. Kecintaan Paulus kepada Tuhan membuatnya ia senantiasa taat memberitakan Injil sampai akhir hidupnya. Sayang banget Paulus sama Tuhan, sehingga tentunya dia dengan rela melakukan setiap perintah Tuhan dan dipakai Tuhan luar biasa. Tahukah adik-adik Rocky, ketika kamu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, maka kamu pasti dengan rela hati mentaati setiap perintah Tuhan. Bahkan kamu juga bersedia menjadi saksi Tuhan, menyampaikan berita Injil kepada setiap orang yang Tuhan percayakan untuk kamu temui. Apa dampak ketaatan Paulus? Ya,
ketika Paulus mentaati perintah Tuhan, ia menyerahkan dirinya untuk menjadi seorang yang melayani dan saksi Injil, serta dia juga bertekun dalam doa. Paulus menjadi saksi Kristus. Wah, luar biasa ya adik-adik. Ketika Paulus taat kepada perintah Tuhan, dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, Tuhan pakai dia dengan luar biasa. Paulus menjadi berkat, menjadi saksi Kristus di banyak tempat. Ada banyak jiwa yang kemudian percaya kepada Tuhan dari pelayanan Paulus. Wah, luar biasa. Ingat adik-adik Rocky, orang yang taat adalah orang yang mendengarkan. Dimulai dari mendengarkan. Mulailah dengan terus belajar mendengarkan suara Tuhan melalui doa-doamu, melalui pujian penyembahanmu kepada Tuhan, melalui membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bahkan Tuhan dapat memakai papa mama sebagai suara Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi perintah Tuhan, kehendak Tuhan buat hidupmu. Kak Elvira berdoa Tuhan memakai adik-adik Rocky semuanya untuk menjadi saksi-saksi Kristus sejak dari usia kecil, sejak dari sekarang. Ingat, dimulai dari belajar mendengar dengan baik, belajar mendengar perintah Tuhan, suara Tuhan, kemudian engkau taat tentunya. Karena orang yang mengasihi Tuhan pasti dia akan taat kepada Tuhan. Dan percayalah Tuhan akan pakai kamu dengan luar biasa menjadi saksi Kristus. Yuk kita berdoa bersama-sama ya. Kita berdoa bersyukur untuk kasih Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Dan kita berdoa minta Roh Kudus berikan kekuatan, kemampuan buat kita supaya kita senantiasa taat dan kita melakukan perintah Tuhan dengan sukacita. Bahkan kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau yang sudah menyelamatkan kami, memberikan kehidupan yang baru, kehidupan yang berharga. Bahkan kami menjadi orang-orang pilihan-Mu, kami berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami mau berdoa Tuhan, memohon kepada Engkau, Roh Kudus, biarlah Engkau terus akan menyertai, menuntun langkah kehidupan kami. Berikan kemampuan buat kami, menjadi pengingat buat kami Tuhan, untuk kami selalu taat kepada Engkau ya Tuhan. Supaya kami juga terus boleh mendengar suara-Mu dan mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Bahkan kami menjadi saksi Kristus, menjadi alat-Mu untuk kami menyampaikan Injil kebenaran-Mu kepada siapapun yang Tuhan izinkan kami temui. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat mempraktikkan firman Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus dimanapun engkau berada. Tuhan Yesus memberkati. Musa adalah pemimpin besar bangsa Israel. Namun karena ia tidak taat pada perintah Tuhan, maka Musa tidak dapat masuk ke tanah perjanjian. Paulus yang sebelumnya bernama Saulus dikenal sebagai pribadi yang jahat dan sangat kejam. Namun perjumpaan Paulus dengan Yesus mengubah kehidupannya. Kecintaan Paulus kepada Tuhan membuatnya senantiasa taat, memberitakan Injil sampai akhir hidupnya. Waktunya ayat hafalan. Ayat hafalan kelas kecil dan kelas besar ada di Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Adik-adik yang di rumah, siap ikutin bersama kakak ya. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Sekali lagi adik-adik,
Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Selamat menghafalkan ya. Ibadah Kids Church Rocky Kingdom Kids sudah selesai. Kakak-kakak mau ajak adik-adik semuanya untuk berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan untuk kami semua. Terima kasih kami diberikan kesempatan untuk kami beribadah dimanapun kami berada, dan biarlah apa yang sudah kami pelajari pada hari ini untuk boleh taat dan belum menjadi saksi Kristus, biarlah Kau berikan kekuatan untuk kami semua untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau berkati untuk bangsa kami dan juga negara kami, dan juga kami mendoakan untuk orang-orang yang sedang sakit Tuhan, sembuhkan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk semua adik-adik Rocky. Tuhan Yesus, tutup bungkus mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, berkati mereka dalam sekolah mereka Tuhan, pelayanan mereka. Engkau memberkati juga Tuhan setiap hal yang mereka perbuat Tuhan, biarlah boleh berhasil Tuhan. Berkati juga kakak-kakak Rocky Tuhan, dimanapun mereka berada, berkati pelayanan mereka, pekerjaan mereka, dan keluarga mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk papa mama Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan, segala pekerjaan yang mereka pekerjakan Engkau buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau juga berikan kesehatan dan kekuatan untuk mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja kami GBI Rock. Tuhan, kami menyerahkan seluruh para pemimpin gereja kami dalam tangan-Mu. Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan hikmat. Engkau juga berkati para jemaat yang
yang berjemaat di sini Tuhan, biarlah Tuhan lewat gereja kami namamu dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau menerima berkat daripada Engkau saja. Kiranya kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai Engkau menjemput kami kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Rocky Kingdom Kids. Wah, setelah kalian mendengarkan firman Tuhan tadi, apa yang kalian pelajari? Ayo apa ayo? Riko ini ada Belajar juga apa, loh. Belajar nih, kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, maka kita pasti dengan rela mentaati setiap perintah Tuhan. Kalau Rika nih, bukan cuma sekedar mengasihi, terus taat. Gak cuma itu aja. Kita semua harus bersedia menjadi saksi Tuhan, menyampaikan berita Injil kepada setiap orang yang Tuhan percayakan kita temui. Wow. Dan Tibalah kita di akhir ibadah minggu ini. Sampai jumpa minggu depan di Kids Church Rocky Kingdom Kids. Bye bye teman-teman. Bye bye, Tuhan Yesus memberkati.